Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Ya, Selamat siang. ketemu lagi ya kita di Cangkruan Rohani sore hari ini, malam hari ini. Nah, tapi menarik, hari ini kita buat Cangkruan Rohani kita sedikit berbeda. Jadi nggak ada seruput kopi, tetapi kita tetap bisa berbagi. Jadi di suasana baru, sambil jalan-jalan ya. Alasan sebenarnya sambil jalan-jalan, sambil kita ngobrol, sambil kita berbagi masih seputar tentang komunitas. Ada Om Ali sama ada seperti biasa langganan kita Bu Wena. Kita akan banyak membahas seputar tentang komunitas. Nah, judul atau tema kita pada Cangkruan Rohani kali ini adalah jangan salah pahami komunitas. Nah, karena memang pada faktanya, setuju nggak kalau ternyata ada cukup banyak orang yang punya kesalahpahaman tentang komunitas? Iya. Atau pernah ngalami sendiri? Wali atau Cece? Ya. Kalau aku waktu pertama kali gabung dengan dulu belum ada Paskom ya, Ci ya? Komunitas. Nah, pemuritan kan yang pertama-pertama dulu cuma Elsa. Dulu aku ingetnya sih, kayaknya aku sama Elsa bareng nggak masuknya. Duluan Elsa bentar ya, terus aku toh. Lupa aku. Nah, seingatku sih gitu, duluan Elsa bentar, mungkin Elsa sudah satu kali, terus aku gabung. Ya, sejujurnya ya, maksudnya rasa takut itu ada. Takut di sini maksudnya. Aduh, ini kok ya itu kayak yang apa? Pernah dibilangkan apa ya maksudnya, dalam tanda kutip ini kumpulan orang-orang Holi. suci, kumpulan orang-orang kudus. Ya itu jadi rasa itu ada. Maksudnya alam bawah sadar soal hal itu ada. Ada kedernya juga gitu. Ya. Nah, Terus ketakutnya kenapa di situ orang-orang kudus? Kenapa? Maksudnya apa karena terus merasa diri nggak kudus atau merasa nanti kemudian di dalamnya ada efek-efek negatif? Ya, apa ya, ada maksudnya saat itu juga cukup ada pertimbangan sih. Nah, gimana nanti kalau dia tahu saya ini orangnya sebenarnya seperti apa? Takut. Apalagi kan isinya kan DJ, anak kudus gembala, kudus. Terus Elsa pengerja gitu. Iya. Oh, kudus lagi Terus tuh. siapa ya? Arna ada nggak ya? Devi. Oh iya, C Devi, ketua. Belakangan toh. Oh iya. Ada C Devi, ketua ini. Maksudnya kan Terus mata manusia melihatnya hal yang mentereng lah. Tapi menarik ya kita bahas. Secara teori sih ngerti, maksudnya secara ya ngerti, nggak perlu gitu-gituan sebenarnya gitu loh. Cuman alam bawah sadarnya itu ada kayak otomatisasi gitu. Tiba-tiba muncul rasa gitu. Ya. Jadi kesalahpahamannya menyalahpahami kalau komunitas tuh isunya orang-orang yang kudus, terus kemudian kaku berjubah putih gitu ya. Kalau divisualisasikan berjubah putih gitu. Berarti aku harus ini dulu lah. Aku harus tanpa cacat celah dulu lah baru join gitu. Tapi kesalahpahaman itu terjawab enggak, Wali? Terjawab. Apakah kemudian waktu sudah masuk komunitas itu sebaliknya atau memang seperti itu? Sebaliknya. Iya. jadi sama-sama tidak kudus gitu. Sangat jauh. Ya kalau sekarang aku jadi kalau ngomong kudus sebenarnya mau apapun itu ya repot ya, mau cari orang kudus sih siapa yang kudus gitu loh. Ya itulah bertolak belakang dari apa yang tanpa sadari aku pikirkan seperti itu. Jadi bertolak belakang ya. Justru malah kemudian kalau di situ sudah masuk ke komunitas itu, tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Iya, meskipun secara sadar aku tahu hal maksudnya ngapain sih mikir kayak gitu, maksudnya ngapain sih gini. Tapi tetap
alam di bawah sadar itu secara otomatis keluar hal kayak gitu. Iya. Berarti kamu maksudnya tidak merasa perlu kudus dulu baru berkomunitas gitu kan? Maksudnya sudah mengalami bahwa ternyata tidak begitu. Iya, betul. Jadi syarat untuk masuk komunitas itu bukan untuk orang kudus ya, maksudnya bukan harus jadi kudus dulu baru bisa masuk komunitas. Karena ternyata pada faktanya banyak juga orang yang sakit masuk komunitas, maksudnya sakit dalam tanda kutip. Aku tertarik sama Yesus sih, maksudnya dia berkomunitas juga. Kalau dibilang dia orang kudus ya, Sama orang sakit kan? Iya. Yesus malah. dibilang kalau kita bisa apa ya klasifikasikan Yesus itu orang yang kudus, wah itu super kudus loh, Iya. maha kudus. Tapi Yesus carinya justru bukan orang yang kudus, dia carinya orang yang sakit, orang yang berdosa. Bayangkan Matius pemungut cukai, nelayan yang mungkin pada waktu itu kelas bawah, tapi Yesus dapat komunitasnya orang itu. Dan Yesus pilih kayak Petrus waktu dia satu titik dia menyangkal Yesus pun Yesus tetap mau terima Petrus dah, ya itu ternyata seperti itu. Iya memang. Jadi justru waktu kita berkomunitas itulah kita itu mendukung satu sama lain untuk jadi semakin seperti Yesus kan Yap. gitu. Dan soal kudus, saya kalau bilang saya orang kudus. Kita orang yang sudah percaya Yesus semua itu sudah kudus, yang dipakai adalah kekudusannya Yesus, bukan itu penting sekali. Jadi pakai dulu coba kekudusan Yesus itu yang kita andalkan benar gitu loh, bukan kekudusannya kita. Sesudah itu baru di bagian dalam kita berserah sama Yesus untuk makin mencocokkan kita dengan jubah ini gitu loh. Tadinya sudah pokoknya terlindung dulu dari hadapan Allah Bapa, dari segala berkatnya, pakai kekudusannya Yesus, bukan aku. Jadi itu pemahaman yang perlu dibetulin dalam hal seperti ini. Dan kedua yaitu satu sama lain harus memandang kita berkomunitas justru karena kita tahu kita sama-sama belum mencapai itu gitu Ya. dan mau mencapai bersama-sama. Jadi bisa diambil dari dua sudut pandang ya. Sudut pandang orang yang sudah ada di dalam komunitas, jangan kemudian menolak orang yang dalam tanda kutip dirasa tidak kudus, dirasa banyak dosa, dirasa banyak cacat, sehingga apa ya dipandang sebelah mata, terus kemudian ada penolakan terselubung, atau tidak menerima dia untuk jadi anggota komunitas itu sudut pandang dari orang yang di dalam komunitas. Tapi yang di luar komunitas ya jangan punya kesalahpahaman bahwa ya tadi harus apa maksudnya dalam tanda kutip kudus banget, sempurna baru bisa masuk komunitas itu supaya diterima. Ya, dan kalau memang ada komunitas yang mungkin sifatnya seperti itu ya, seperti ya kamu harus memenuhi syarat-syarat apa dulu untuk bergabung ini, kamu orang baik-baik, orang ini ya tentu manusiawi sih. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini komunitas kita ini mau menunjukkan kasih Yesus kepada dunia, justru kita akan kehilangan atau melenceng dari tujuan kita kalau kita menekankan standar-standar itu gitu. Ya komunitas yang masih berpikir seperti itu ya itu komunitas yang sadar atau tidak sadar itu melenceng dari tujuan Yesus itu menciptakan komunitas. Jadi nggak perlu takut sama itu. Nah kalau saya ada komunitas yang seperti itu ya memang pilihannya dua, saya tidak gabung sama komunitas seperti itu. Jadi balik ke topik yang pertama dulu soal bagaimana memilih komunitas ya. Jadi komunitas yang akan membangun, yang akan dirasa dapat membangun saya, dapat mendukung saya untuk jadi lebih serupa Yesus. Jadi bisa saya pilih keluar. Kedua, tapi kalau saya rasa itu malah Tuhan taruh saya di situ untuk tugas mempengaruhi ke arah perubahan-perubahan, ya saya akan belajar setia taat lakukan itu gitu loh, walaupun tidak nyaman. Tapi kalau saya tidak secara khusus merasa Tuhan suruh begitu, saya mending keluar. Karena tidak membawa pertumbuhan. Ya dan tidak sejahtera banget mestinya gitu ya kalau kayak gitu. Ya. Ngomong-ngomong yang tadi itu
sejujurnya ketika pertama kali gabung ya dengan komunitas itu kan merasa diri tidak layak gitu ya, berkumpul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kudus itu tadi. Terus seiring berjalannya waktu merasakan perubahan-perubahan, merasakan ada perkembangan gitu. Dalam diriku ada perkembangan, ada perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang seperti Yesus itu tadi. Tiba-tiba di tengah jalan itu ada godaan, lah malah jadi memandang orang yang lain itu. Jadi kayak apa ya, kesannya kurang kudus. Ya gitu. Jadi malah ya aku rasa sempat aku ada juga rasa apa ya, peperangan kayak gitulah. Nggak seperti yang dipikirkan ya orang yang tadi di dalam komunitas. Yang pertamanya merasa aduh gitu kan. Terus wong ini kok ini loh, maksudnya orang ini kok gini itu malah jadi ini loh apa? Ya. Menganggap diri kudus dan menganggap orang tidak kudus. Iya. Nah, ya itu godaan. Ya, saya rasa godaan. setiap orang mestinya ada juga ya. Bukan setiap orang, tapi mesti ada lah yang termasuk manusiawi juga ada godaan itu. Tapi namanya godaan itu cuma tawaran ya. Yang penting kita tidak meresponi. Jadi kita menolak dan kita tetap pegang kebenaran bahwa saya sama orang berdosa siapapun sebenarnya sama saja. Cuma yang beda adalah saya punya Yesus, dia tidak punya gitu. Ya. Atau bisa juga itu kesalahpahaman itu muncul di awal kok. Jadi kalau Wali tadi kan muncul setelah masuk ke komunitas itu. Iya. Tapi ada juga yang ternyata mungkin dia sebelum masuk komunitas itu dia tidak mau masuk komunitas itu karena tahu bahwa di sana ada si A yang orangnya seperti kudus. ini, nggak kudus. Iya. Mungkin ada anggota lain yang orangnya di pemandangannya baik, benar. Tapi ada satu si A itu, misalkan orangnya kok kayak gini, misalkan orangnya tukang gosip, orangnya tukang nyolong dan sebagainya, korupsi dan sebagainya, main perempuan dan sebagainya. Nah, jadi itu yang menghalangi untuk tidak mau masuk komunitas itu. Ya, itu juga. Jadi dua hal yang berlawanan ya. Satunya menganggap itu komunitas terlalu kudus, satunya menganggap itu komunitas sangat tidak kudus. Ya memang, dan ya isinya gimana, bayangkan aja kalau memang cuma gimana ya, kalau ada komunitas yang memang isinya penggosip, semua kita tahu penggosip, gimana masa kita mau maksakan diri masuk sana juga. Ya, kalau aku sih kalau memang tahu isinya begitu ya, aku sih lebih memilih untuk tidak masuk ya. Kecuali dalam kasus tertentu memang Tuhan gerakkan untuk memang aku ada di sana untuk Tuhan punya rencana melaluiku ya, it's okay. Ya berarti bersama kayak aku tadi kan. Iya. Tapi kalau misalkan memang enggak ya, maksudnya dari sisi kita bahwa kita betul-betul kita apa ya, melihat kondisi kita juga sih. Kalau aku lemah imannya, maksudnya artinya kedewasaan rohaninya belum cukup untuk menerima hal yang seperti itu, justru tidak makin bertumbuh, makin merosot ke bawah. Ya kita lihat keadaan rohani kita lah. Tapi kalau maksudnya kita sudah yakin betul ya, sebenarnya kalau kita masuk di situ justru karena gini, maksudnya ada juga orang-orang tertentu yang saya kenal juga, ada salah seorang pendeta di Semarang, mungkin ini sudah terkenal, Agus Tato. Ya. Pendeta Agus Jalanan. Oh iya. Pendeta jalanan. Yang banyak tatonya itu. Ya. Nah, kalau misalkan maksudnya dia itu tidak yakin bahwa dirinya kuat dan dengan latar belakang yang seperti itu, ya dia tidak akan berani masuk ke wilayah anak jalanan, pekerja seks, terus kemudian komunitas transgender dan sebagainya. Tapi karena dia yakin bahwa dia bisa kuat dan justru bukan dia yang dirubah semakin negatif, tapi dia yang bisa merubah semakin positif, dia hadir di komunitas itu dan dia bentuk komunitas itu.
Tapi kalau apa ya, jangan coba-coba lah, jangan mencoba ya. Ya, intinya itu sudah kelemahan orang beda-beda. Misalnya saya ini memang juga kelemahannya di bagian gosip gitu ya. Saya rasa Tuhan tidak akan utus saya untuk ke komunitas penggosip karena nanti malah jelek buat saya gitu, dan saya tidak menghasilkan perubahan atau berkat dampak di situ. Malah yang Lain berkembang gosipnya. lain kecuali kalau saya ini dulunya penggosip terus sudah sembuh, Ya. itu bisa aja Tuhan terus kirim ini sekarang, ayo kamu jadi alatku untuk memerdekakan orang-orang lain dari dosa penggosip, ya seperti itu. Ya. Tapi berangkat dari tadi pandangan entah di dalam itu suci atau di dalam itu tidak suci, kemudian ada juga mungkin jatuh kepada satu pemahaman bahwa nanti komunitas itu tuh jadi komunitas yang tukang nunjuk-nunjuk dosa, tukang bongkar-bongkar dosa, tukang apa namanya, menghakimi. Jadi ada satu anak rohani adik rohani di Magelang, dia juga punya pemikiran kenapa dia tidak mau gabung di Komsel, karena dia berpikir bahwa satu titik Komsel itu nanti akan bisa bongkar dosanya dia. Kalau sudah dibongkar nanti dihakimi, kalau sudah dihakimi nanti disebarkan ke orang lain. Tapi setuju enggak? Maksudnya kalau maksudnya komunitas itu seperti itu? Gak setuju. Kak Fali sendiri ngalami gimana setelah ikut pemuritan? Maksudnya apakah betul-betul komunitas itu terus ketakutan apa ya, fobia Enggak. akan seperti itu terjadi? Enggak ya? Enggak. Malah apa ya? Malah gimana ya ngomongnya? Aman. Iya. Merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Merasa aman untuk menjadi diri sendiri, ya betul. Ya. Malah merasa itu sih. Jadi ketika ada kelemahan apa, aku merasa kalau ada kelemahan, lebih enak memang cerita ke istri atau ke komunitas itu tadi, Faskom atau pemuritan itu. Aku lebih enak cerita di sana. Di situ aku merasa ya bisa, kalau sudah cerita gitu aku ada kelemahan ini bisa sembuh. Dan kalau kalau ke istri sendiri wajar lah ya, tidak maksudnya tidak akan diumbar-umbar gitu kan. Kalau di Faskom juga aku saat ini ya merasa aman juga, nggak akan apa yang aku ceritakan ya hanya di situ saja, sudah nggak akan kemana-mana itu cerita itu. Jadi gimana sih? Saya tadi ulangi apa tadi pertanyaannya? Ini kalau di dalamnya komunitas itu ternyata isinya, maksudnya ketakutan bahwa di dalam itu akan dibongkar, dihakimi lalu diumbar dosanya. Nah ya sudah, kalau ya tentu saja itu kan bukan sesuatu yang menyembuhkan menjadi berkat, dan itu bertentangan dengan apa yang ada di pikiran Yesus tentang komunitas, karena komunitas tuh Yesus maksudkan untuk saling yang enggak semuanya mendukung ke arah yang semakin baik, semakin sempurna, semakin seperti Yesus. Jadi kalau tidak seperti itu ya itu tidak akan meleset dari tujuan komunitas, ya saya tidak akan milih itu. Ya itu tadi balik seperti tadi, kecuali kalau saya kesuruh ke sana untuk membuat perubahan, untuk memang membawa perubahan. Dan buat saya juga komunitas yang saya cari nomor satu ya mungkin itu yang membuat saya merasa aman menjadi diri saya sendiri gitu loh, nggak usah pura-pura jadi itu melelahkan kan, pura-pura jadi siapa seorang yang lain yang bukan diri saya gitu. Dan itu diterima padanya di situ ya, itu yang karena itu memang sifat Yesus. Pertama itu sifat Yesus sendiri seperti itu, dia menerima siapapun itu tidak ada masalah, dia dalam menerima penerimaan itu, cuma dia tidak suka dosa-dosanya, dan itu untuk itulah dia datang supaya dia menjadi teman orang berdosa, menjadi
mengajari orang berdosa itu untuk membenci dosanya juga, sama seperti Yesus benci dosanya, dan gitu. Ya. Ya, dan juga kalau aku merasa memang lebih enak kalau kita ada kelemahan, memang lebih enak cerita ke komunitas yang bisa kita percayai, atau paling enggak ke istri sendiri lah. Kalau misalnya masih nggak, maksudnya ke orang lain, di situ kalau sudah cerita itu merasa lebih gampang aja, Ya. apa ya, untuk Mengatasi dosa itu. daripada disimpan. Kalau dulu aku mikir nggak perlu orang tahu, nanti aku bisa atasi sendiri. Tapi nyatanya kalau kayak gitu, atasi sendiri itu akan jatuh ke lubang yang sama bolak-balik. Ya. Dan akan malah frustasi. Loh, kok gini lagi? Loh, kok gini lagi? Kalau sudah frustasi, ujung-ujungnya mau ke gereja itu, mau ikut kebaktian bersama itu jadi malas apa? Karena aku orangnya kayak gini, kalau sana gitu. Ya. Makanya di Yakobus 5:16 itu kan juga bicara kalau orang mengaku dosa, saling mendoakan, sembuh. Jadi ya dimulai dari kemudian mengaku dosa, keterbukaan. Memang artinya sebenarnya tidak semua hal langsung kita bisa ceritakan ya. Misalnya ada hal tertentu yang Bertahap, kita ya harus tahan dulu, simpan dulu. Tapi bukan berarti disimpan itu kemudian apa ya, ditutup rapat-rapat supaya orang lain nggak tahu. Saya bukan dalam artian itu. Kemudian saling mendoakan ini yang penting. Nah, yang tak rasa ini nggak akan ditemukan di komunitas-komunitas lain, maksudnya sekali lagi dalam tanda kutip ya, maksudnya komunitas rohani yang maksudnya isi sama-sama mengerti firman Tuhan. Nah, ini nggak akan bisa ketemu orang lain di komunitas lain. Komunitas lain mungkin kita cuma cerita, mungkin di persahabatan kita dengan orang-orang di luar Tuhan. Ya wes, kita cerita, mungkin kita akan lego, sama-sama leganya karena kita udah cerita. Tapi ini yang nggak kita akan dapat di sana, saling mendoakan ini luar biasa. Sembuh harus itu. Ya. Jadi supaya nggak salah paham, atau Ya. hubungannya dengan judulnya tadi apa? Ya, jangan salah pahami. Maksudnya tidak semua komunitas, kalau kita mau masuk komunitas, jangan kemudian kita berpikiran bahwa isinya itu cuma orang-orang menghakimi. Sama seperti Wali tadi, begitu masuk ternyata tidak seperti yang dipikirkan. Jadi jangan apa ya, bahasanya anak muda tuh kayak parno duluan lah, dengan apa ya, takut seperti ini, karena memang mungkin kita belum pernah berkomunitas, atau kita pernah berkomunitas selalu kayak ada trauma-trauma tersendiri dengan pengalaman-pengalaman di komunitas-komunitas yang lain. Jadi jangan takut untuk, dan aku mengafirmasi ya, ya tentu aku udah kenal seluruh jemaat di Situbondo, tetapi serba banyak yang tak kenal itu orang-orang yang luar biasa, maksudnya punya kedewasaan yang cukup untuk bisa menerima cerita atau pengakuan dari orang lain. Dan yang paling penting itu doanya kuat, maksudnya apa ya, selalu ditutup dengan doa. Dan saya merasa sekali bahwa doa itu nggak berhenti di saat itu, tapi sepulangnya itu terus dibawa dalam doa, itu yang luar biasa. Ya. Tapi pernah juga enggak merasa bahwa dipikir itu kalau komunitas isinya kaku, maksudnya isinya itu cuma paling nanti kalau ikut komunitas di komunitas GPD Situbondo paling ya nanti cuma isinya ibadah, doa, nyanyi-nyanyi, ya kayak ibadah-ibadah di umum. Kayak ada urutan seperti biasanya kayak gitu. Ya ada ritual-ritual khusus yang harus dilakukan. Ya sih. Saya tuh bingung kalau suruh ngomong soal komunitas, karena pengalaman saya yang sungguh-sungguh komunitas yang berarti buat saya ya BEM itu. Sebelum itu tuh saya tidak pernah punya pikiran apapun untuk berkomunitas apa. Nah, saya tuh cuma taunya saya butuh apa dari situ, itu yang saya ambil, selesai gitu loh. Jadi
jadi tidak pernah merasa terjalin hubungan yang sampai ke dalam roh, menjadi satu roh. Waktu doa nyambung seperti itu ada jauh sekali waktu itu. Bahkan jangankan waktu doa, waktu yang biasa-biasa aja saya cenderung lebih saya maunya bagaimana ya, saya kurang perhatikan orang, saya juga harus bersifat bagaimana dengan orang itu juga. Jadi saya tidak tahu berkomunitas sebenarnya. Cuma waktu pertama kali dengan WWM, yang salah satu poin yang besar juga saya ya keterbukaannya mereka untuk semua serba oke menjadi diri sendiri gitu loh, dengan semua kelemahannya, dengan ini dan itu semua dibicarakan secara terbuka, santai aja ya. Saya memang begini, tapi saya menerima diri saya dan kamu juga menerima saya juga menerima kamu, dan itu enak. Terus apa tadi pertanyaannya? Aku gak konsen, sorry. Ya itu apa, di dalamnya itu isinya kaku-kaku, terus ada ritual-ritual tertentu. Nah, yang kalau di WWM memang itu komunitas itu 24 jam sehari kan, jadi ritual nggak ada ya. Memang waktu kita kumpul sekarang jam penyembahan, kumpul kayak di rumah gitu. Iya, memang jadi komunitas di rumah, di asrama terus. Kayak Yesus dan murid-muridnya itu berarti ya? Iya, ya semuanya kayak rumah satu keluarga gitu. Jadi kaku-kaku ya tidak ada kaku apa, cuma waktu kita sekarang waktu penyembahan biasanya Senin jam 9 ya sudah di situ. Tapi itu pun ya nggak kaku, dalam arti memang terbiasa menyanyi habis itu. Tapi yang mimpin itu, yang mendapat giliran mimpin, ya biasanya tanya Tuhan dulu, Tuhan mau kita ngapain khususnya gitu loh dalam waktu penyembahan ini. Apa harus ada deklarasi atau saling mendoakan, atau terus nanti kadang ada firman Tuhannya, kadang juga nggak ada gitu. Jadi karena firman Tuhan juga sudah banyak ya di mereka selalu dapat kelas-kelas, banyak kelas-kelas itu. Jadi kalau ada yang terkira saya merasa Tuhan mau saya menyampaikan sesuatu, ya berarti ada waktu pengajaran itu. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi enggak ada kaku-kakunya maksudnya. Ya enggak pas pertemuan ini nanti ada yang khotbah gitu ya. Ada pas. Ya yang khotbah itu pun tergantung saya merasa perlu menyampaikan ini. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Dan siapa yang khotbah, saya tidak terlalu tahu di situ apakah memang ada giliran-giliran tertentu, tapi saya rasa enggak. Memang biasanya ini orang ini ingin menyampaikan sesuatu, mereka ingin bagikan pengajaran, ya dia ngajar. Enggak. Pengajarnya pun ya kayak Tuhan sengaja bagikan apa yang dia rasa tentang komunitas kita, di komunitas soalnya itu. Berarti bisa dikatakan komunitas itu sebenarnya fleksibel ya, maksudnya nggak ada aturan-aturan tertentu ya, kecuali kalau komunitas yang sudah resmi ya. Maksudnya kalau cuma komunitas-komunitas yang seperti ya kayak tadi pemerintahan, Baskom, mungkin remaja punya komunitas sendiri, pemuda punya komunitas sendiri, rasa itu fleksibel, maksudnya nggak ada ketentuan baku yang harus kalau kumpul-kumpul tuh harus begini gitu ya. Kan menarik tadi apa yang Cedek sampaikan, maksudnya itu dari satu waktu yang lain itu bisa, bahkan dia bilang tadi ya komunitas itu 24 jam dalam sehari. Maksudnya tidak harus kemudian kumpul, kita sekarang punya teknologi itu bisa dimanfaatkan. Bahkan terlebih lagi bertemu dalam doa itu yang ya, karena buat saya komunitas tuh intinya bukan di formalitasnya ya, tapi nyambungnya satu sama lain gitu, dan pertumbuhannya di situ. Balik-balik seperti yang waktu lagi bahas saat teduh, bukan soal bagaimana teknisnya, tapi yang penting apakah itu menghasilkan perubahan dalam hidupmu atau enggak gitu kan. Nah, komunitas sama, tujuannya adalah supaya kalau sendiri kita dengan Tuhan, kita semakin baca firman, semakin kenal, diubahkan. Dengan komunitas juga sama gitu loh, lewat satu sama lain kita juga diubahkan jadi seperti Yesus. Jadi tujuannya itu aja. Jadi kalau dari saya ya komunitas itu lihat tujuan itu gitu loh. Komunitas itu memenuhi tujuan itu tidak, dan cara-caranya adalah cara-caranya Yesus atau tidak itu ya. Saling menularkan apa yang baik ya, dan itu menularkan itu tidak dengan
bukan karena formalitas dan ritual urutan liturginya gitu loh, tapi isinya dan ya hubungan satu sama lain itulah intinya. Mungkin ekstrim seperti penyakit ya, maksudnya orang tertular itu kan bukan kemudian disengaja, maksudnya terus kemudian dibatuk di depannya gitu kan, tapi dia tanpa sengaja. Dalam sebuah komunitas juga seperti itu. Kalau memang komunitas itu hidup, komunitas itu bertumbuh, ada orang-orang yang memang maksudnya benar dalam maksudnya komunitas yang sesungguhnya itu mereka ngerti, maka akan saling menularkan. Artinya tidak harus pakai strategi khusus yang kemudian diatur supaya orang berubah, ya orang akan tertular sendiri di komunitas itu. Tapi bahkan ini ya, maksudnya seringkali komunitas-komunitas yang kita ikuti tidak melulu tentang ibadah, doa, maksudnya kumpul-kumpul, makan-makan, maksudnya kebersamaan di luar kegiatan yang dipandang rohani itu loh. Ya, maksudnya kita juga bangun suasana yang seperti itu, nggak terlalu yang kemudian kaku melulu harus kalau kumpul itu ibadah. Karena yang pernah tak share kelompok-kelompokku yang pernah tak bentuk itu seringkali ya enggak cuma isinya ibadah, kadang nonton bioskop, kadang makan, kadang camping, tapi itu karena di dalam kita sudah ada Yesus, jadi mau ngapain, mau kemanapun isinya menerangkan Yesus. Isinya menerangkan Yesus, meskipun kita tuh nggak sengaja, maksudnya nggak rencanakan. Oh, nanti kita setelah nonton bioskop kita sharing ya, yang kita tonton itu memberkati kita dalam hal apa. Ini kita nggak rencanakan, cuma ya setelah nonton kita di mobil ya kayak gini, terus kemudian iseng aja, terus kemudian ada satu orang ngomong, orang lain nimpali, tiba-tiba kok sharing. Karena sudah, artinya Yesus sudah ada dalam diri kita, jadi nggak perlu yang di luar dimasukkan, coba disusun-susun, itu keluar dengan sendirinya. Ya natural, ya, lebih natural, alami. Ya. Ya kayak jemaat mula-mula, maksudnya mereka juga nggak melulu semua tentang, mereka kan di rumah-rumah, jadi lepas juga dari hal-hal yang sifatnya kita tahu kalau di bait suci itu kan ritualnya ketat sekali, harus ada aturannya seperti ini, bukan hanya dari hukum Taurat tapi tradisi-tradisi yang ditambahkan oleh imam-imam kepala itu kan begitu ketat sekali. Tapi mereka juga kisah 20 ayat 20 nanti mungkin bisa dibaca sendiri di masing-masing. Waktu itu Paulus menyampaikan sesuatu, mengajarkan sesuatu ya waktu dia ada di bait Allah, tapi juga waktu ada di perkumpulan rumah-rumah. Jadi nggak sesuatu yang kemudian harus ada urut-urutannya, ritualnya. Iya. Itu ya tak rasa sudah cukup informasi ya tentang kesalahpahaman tentang komunitas. Tadi yang pertama ada orang yang menyalahpahami kalau komunitas itu isinya orang-orang yang kudus. Ada yang menyalahpahami kalau komunitas itu isinya ternyata juga ada orang yang berdosa kok. Apalagi tadi isinya tuh komunitas itu suka menghakimi, lalu komunitas itu kaku, harus ada ritual-ritual tertentu kayak ibadah, jadi malas lagi kalau ikut komunitas. Urut-urutan. Jadi ternyata segala sesuatu yang kita pikirkan itu, yang kita takutkan, bahkan bukan hanya dipikirkan tapi ditakutkan, ternyata itu tidak melulu terjadi. Meski pada faktanya ada juga yang seperti itu ya, tapi seperti yang Cici tadi sampaikan ya, kemudian kalau memang ada yang seperti itu ya tinggal kita ambil keputusan. Kalau kita memang merasa bahwa kita kuat dan Tuhan dorong kita untuk kita ada di situ, ya ikut aja, gabung aja di situ dan tularkan apa yang baik. Tapi kalau kita rasa bahwa aku belum cukup kuat, aku malah nanti dipengaruhi, ya sudah, nggak usah ikut dan cari. Tapi bukan berarti tidak berkomunitas ya. Cari komunitas yang betul-betul bisa membangun dan menerima kita, bahkan ya kemudian saling bertumbuh. Kata saling itu ya, bukan hanya kita terima, tapi kita juga bisa mempengaruhi orang lain. Itu. Jadi jangan yang sudah pernah trauma dengan komunitas,
jangan pukul rata bahwa semua komunitas Iya. seperti itu, dan itu malah menghalangi pertumbuhan Anda sendiri. Tapi tetap cari komunitas, pilih-pilih, dan tentu tanya Tuhan ya, berdoa supaya Tuhan sediakan, Tuhan pertemukan kita semua masing-masing kita dengan komunitas yang cocok, yang membuat bertumbuh dan saling-saling itu tadi, mendorong menjadi semakin serupa Yesus. Dari Koli terakhir mungkin ada yang disampaikan? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Mungkin itu yang bisa kita perbincangkan sore hari ini tentang komunitas. Sekali lagi jangan salah pahami komunitas, betul-betul dengan kacamata Tuhan, kacamata firman Tuhan. Kita memandang segala sesuatu, dan apa yang kita ikuti, komunitas yang kita ikuti, kiranya itu boleh buat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, tidak merugikan kita, tidak makin kemudian membuat kita semakin merosot, tetapi membuat kita semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Amin. Yo, Oke. setuju? Setuju. Dan tidak seruput kopi, tapi tetap berbagi. Tetap berbagi. Tanpa kopi bisa berbagi. Nah, inilah komunitas. Jadi nggak selalu ada kopi, nggak melulu ada kopi ya, tapi tetap bisa berbagi. Alasan lagi ya. Oke. Terima kasih Bapak Saudara sudah bergabung bersama dengan kami selama beberapa menit ini, dan jangan lewatkan cangkruan rohani waktu-waktu yang akan datang, atau mungkin dalam bentuk pemuritan, dalam bentuk pengajaran dan sebagainya. Tetapi yang pasti doakan supaya itu semua tetap menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dan sekali lagi, bukan hanya kita terima, tapi kita bisa juga tularkan ini kepada yang lain. Kalau sudah terberkati, bisa share ke jemaat-jemaat yang lain, atau ke rekan-rekan saudara ya, Kolega-kolega, keluarga itu. Jadi supaya kita saling memberkati sama-sama. Mari libatkan diri kita dalam komunitas, dan jangan salah pahami komunitas. Ini cangkruan rohani kita sore hari ini. Sampai jumpa di cangkruan rohani minggu yang akan datang. Cangkruan rohani Tanpa kopi. tapi tetap berbagi. Dan diberkati.